Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program acara Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz juga setelah sama-sama kita saksikan di sini sudah di samping saya, dan insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab 1 jam ke depan sampai menjelang azan maghrib insya Allah. Baiklah, dan bagi pemirsa yang ingin bergabung atau ingin menanyakan pertanyaannya melalui telepon bisa di nomor 021 212-32-333. Ya, saya ulang ya, untuk pendengar radio yang tergabung dalam organisasi Artvisi ya namanya ya, bisa di 021-212-32-333. Alhamdulillah. Baiklah, tidak berpanjang lebar saat ini, yuk kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Nizar Sa'ad Jabal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, ya, kami diberikan kesempatan belajar pada antum. Alhamdulillah bisa ada di studio meluangkan waktu dengan seabrak pertanyaan. Ya, mengenai yang hal yang sering bikin orang berantem, Ustaz. Ya, masyaallah, barakallahu fik. Ya, seperti itu, Ustaz. Ya, Ustaz, untuk di awal pertama ketemu di sore hari ini, Ustaz, mohon kami diberi nasihat, Ustaz, mengenai karena tidak ada yang kita baca di sini, yang baca, kami sama-sama baca di sini, semuanya itu mengenai pertikaian. Nah, tolong dikasih nasihat untuk kami mengenai hakikat harta itu gimana sih, Ustaz? Hakikat harta tuh di dunia. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua, harta ini bisa manfaat dan bisa madarat. Tetapi itu tadi kan hanya pemanfaatan. Tetapi harta sebagai sebuah harta, justru yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tidak ada pujian di dalamnya. Bahkan Allah mengatakan harta ini pertama adalah fitnah. Bisa merusak keimanan seseorang. Bisa mendatangkan keburukan. Bisa memalingkan seseorang dari ibadah kepada Allah, tujuan utama dia hidup. Fitnah. Harta bisa jadi musuh buat dia. Inilah sebuah harta itu, dan daya pikatnya cukuplah sangat kuat sekali, daya godaan dari harta ini sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan hulwa khadira, manis dan hijau. Luar biasa daya pikatnya. Mereka yang berada di dalam akan menjadikan dia ini lupa dari tujuan dia diciptakan oleh Allah. Akhirnya Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Upaya mereka untuk mengumpulkan harta menjadikan mereka itu lupa. Dan mal'unun ad-dunya mal'unah wa mal'unah ma fiha illa dzikrullah wa man wala. Akhirnya dunia itu pun terlaknat dan terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Jadi kata kuncinya para jamaah sekalian, Allah ciptakan kita bukan untuk dunia, tapi Allah ciptakan kita untuk ibadah kepadanya. Ketika kita ibadah kepada Allah, ibarat sebuah magnet, maka yang ada di sekitar kita pun akan ngikut. Ketika kita menjalankan tujuan utama ibadah dan tauhid, Allah mengatakan la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta
kepada kalian rezeki, saya yang ngasih rezeki kepada kalian. Sehingga Imam Ibnu Katsir, para ulama mengatakan ibadah tauhid itu mendatangkan rezeki. Ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah akan berbuah rezeki. Tapi kalau rezeki yang menjadikan yang dijadikan pijakan bagi seseorang, maka ibadah tidak, ridha Allah tidak, justru laknat yang dia peroleh. Untuk itu ibadahlah yang harus menjadi pijakan kita semua agar kita bisa mendapatkan semuanya. Ridha Allah, rahmat Allah, dunia pun kita peroleh. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Seperti itu ya, semoga saya, teman-teman dan yang menyaksikan acara ini bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Baik Ustaz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Ya, betul. Baiklah, bismillah. Ini ada pertanyaan dari dengan nama mau bertobat. Namanya mau bertobat. Masya Allah. Di Jawa Tengah, Karanganyar Ustaz. Karanganyar, Jawa Tengah. Begini. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Kalau orang tua mempermasalahkan harta warisan. Kalau orang tua mempermasalahkan harta warisan dari keluarga ibu. Dan ibu saya ingin. Dan saudaranya juga ingin. Tetapi ibu ingin banget mendapatkan harta sampai-sampai memutuskan tali silaturahmi. Tali silaturahmi ibu saudara ibu. Nah, bagaimana saya menyikapi itu Ustadz agar sebagai anak agar tidak menjadi beban pikiran saya? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaannya agak berat bagi saya ini. Ya, sebelumnya terima kasih kepada penanya yang di Karanganyar, Solo, ya, atas pertanyaannya. Tapi jawabannya berat bagi saya ini. Kenapa? Pertanyaannya terlalu umum sekali. Bisa jadi apa yang terjadi pada ibu Anda itu berada dalam kebenaran. Walaupun caranya yang salah. Ya, satu sisi ibu Anda bisa benar, tapi caranya salah dengan memutus silaturahmi. Apa itu tentu itu salah, berdosa besar. Bisa jadi dia melakukan itu karena unsur kebenaran. Seperti apa? Umpama ibu Anda memiliki hak waris dari ayahnya, tapi warisannya dipegang dan dikuasai oleh saudaranya. Ya. Ibu Anda ingin menuntut haknya dari warisan itu. Ya. Berarti kan ibu Anda berada dalam kebenaran. Memang itu hak ibu Anda. Saudaranya yang menguasai warisan. Seperti ini banyak kasus begini. Ibu Anda benar. Cuman cara ibu Anda yang salah, yaitu memutus silaturahmi. Ya, apapun alasannya tidak dibenarkan. Cara dia yang salah. Bisa juga ini. Bisa juga ibu Anda berada dalam salah. Bisa juga harta itu dipegang oleh ibu Anda. Ya. Tetapi ibu Anda tidak mau membagi warisan itu kepada yang lain. Yang jelas, bagaimana kasus yang sebetulnya yang terjadi? Anda tidak menjelaskannya. Lalu apa kewajiban Anda? Ya, apa yang Anda lihat itu sebagai kebenaran dan ibu Anda menyia-nyiakan kebenaran itu, ya kewajiban anak adalah menasehati orang tuanya. Ya, kalau Anda melihat ibu Anda salah, ya nasihatilah. Nasihati pelan-pelan, dengan santun, doakan kepada Allah. Kalau ibu Anda benar, Anda luruskan caranya, biar cara ibu Anda tidak salah juga. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya jawaban dari Antum ya. Alhamdulillah. Dan ini sudah ada telepon masuk. Coba kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam, iya. Iya, Ibu Nani di Jakarta ya Bu. Iya betul. Silakan Ibu.
Saya bertanya langsung ya Pak Ustadz ya. Silakan Ibu. Wah, saya ini mengenai warisan, saya punya sepupu telah wafat. Seorang laki-laki meninggalkan satu orang istri. Istrinya sedang mengandung 7 bulan. Meninggalkan seorang kakak perempuan, tetapi satu ibu aja. Orang tua dua-duanya sudah meninggal. Terus Ibu Nani, televisinya mohon dikecilkan itu, volume televisinya dikecilkan atau volume gadgetnya ya untuk mendengar. Jadi bicara dengan Ustadz melalui telepon aja ya Bu. baik. Ya silakan lanjutkan tadi. Sampai orang tuanya sudah meninggal. Kedua orang tuanya telah meninggal. Lantas? Terus sepekan setelah almarhum sepupu saya ini meninggal, anaknya lahir, tapi perempuan, tetapi lahirnya prematur, wafat. Oh ya. Bagi waris, nah terus bagi warisnya itu yang dapat waris dari ayahnya itu yang meninggal itu siapa aja, terus berapa, terus si anak yang lahir prematur itu dapat waris apa tidak dari ayah yang meninggal ini, yang sepupu saya ini gitu. Ya, ditunggu sebentar ya, Ibu. Berarti yang meninggal laki-laki Bu ya? Iya betul. Yang meninggal laki, kemudian dia meninggalkan seorang istri. Betul. Kemudian bayi perempuan. Ya. Kemudian siapa lagi? Saudara kandung. perempuan satu ibu. Kakak perempuan tapi satu ibu ya. Saudara perempuan seibu, satu ibu. Iya seibu, iya. Satu ibu. Ya. Oke. Kemudian si bayi ini wafat setelah itu. Iya betul. Oke, terima kasih Ibu. Ditunggu jawabannya Bu ya. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Fadal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini terima kasih kepada Ibu yang di Jakarta atas teleponnya. Ini pemirsa dan pendengar radio, ini unik, ini saya baru dengar ini kasus begini, Masya Allah ya, subhanallah. Kasusnya unik. Jadi seorang suami wafat, ketika dia wafat istrinya hamil, setelah 1 minggu melahirkan. Kemudian setelah melahirkan bayinya, setelah berapa hari gitu, wafat bayinya. Bagaimana ini perhitungannya? Jadi ahli waris dari si pewaris ini adalah istrinya, kemudian bayi perempuannya, karena dia sempat hidup waktu lahir dan dia hidup, ya, sempat hidup walaupun beberapa hari ya, walaupun beberapa hari atau beberapa jam dia sempat hidup. Kemudian dia punya saudara perempuan satu ibu. Maka si istri ini mendapatkan 1/8. Kok 1/8? Ya, karena si pewaris punya anak bayi yang wafat ini. Iya. Ya, anaknya bayi ini dapat 1/2. Ya. Kemudian saudara perempuan seibu. Ya. Saudara perempuan seibu 1, tetapi si pewaris punya al-far'ul warid, punya anak, yaitu anak perempuan. Maka saudara satu ibu ini mendapatkan 1/6. Kakak perempuan itu ya Bu ya? Ya, karena dia satu ibu. Ya. Jadi kalau kita hitung 1/8, 1/2, 1/6, maka kelipatannya berapa Mas Pongki? 6. 6 setengah 1/8. Nah, sebentar. 8, 2, 6. 24. 24. Iya. Kak lama dikit Mas Pongki. 1/8 dari 24 berapa?
1/8 dari 24, 3. 3. Setengahnya 12. Ya, 12. 1/6-nya 4. 4. Ya kan? Ya. 4. Nah, 1/4 ini totalnya berapa nih? Coba 3. 3 sama 12, 15, kemudian 19. Iya. Ya kan? Nah, Bingung. 19 kelebihan. Iya. Maka ini namanya kelebihan, sehingga kelipatan 24 dirubah menjadi 19. Gitu, jadi 19/19. Jadi tadi 19 kan? Oke. Lalu setelah itu si anak yang dapat setengah ini wafat. Iya. Kan gitu kan? Iya. Siapa ahli waris dari anak ini? Di jamaah ya. Waduh, Siapa ahli waris dari anak ini? Ahli waris dari anak ini kalau melihat dari komposisi ini saja, ya. Jadi kalau melihat komposisi ini aja, berarti ahli warisnya dia adalah ibunya, ibu kandungnya dia. Ibu Ya. kandung yang anak itu. Ibu kandung dari anak ini, bayi ini, Bayi, ibunya yang dia bayi kan. yang wafat prematur. Saudara dia nggak punya, Ya. paman juga tidak ada, yang ada bibi. Sedangkan bibi bukan ahli waris, Dari si anak. ya, bukan ahli waris dari si bayi ini. Bayi. Jadi ahli warisnya cuma ibu saja. Iya. Nah, ibu dalam konteks ini mendapatkan 1/3. Sisane buat siapa? Gitu ya. Bisa Ustaz? Nah, inilah yang namanya rad. Jadi sisanya ada 2/3. Si ibu mendapatkan 1/3 plus sisanya juga. Fardan waraddan. Dia dapat fard dan rad. Gampangannya gimana? Gampangannya semua harta si bayi yang dia peroleh dari warisan ayahnya diberikan 100% kepada sang ibunya. Masya Allah. Jadi gampangannya begini ibu penanya tadi, warisan dari sang suami ini, gampangannya warisan dari sang suami ini, umpama warisannya berapa? 600 juta umpamanya. Ya. Enggak, warisannya umpama 1 miliar deh gampangannya. Ya, 1/6 dari 600 juta berapa? 1/6 dari 1 miliar umpama berapa? 1/6 dari 1 miliar. Aduh, banyak ya. Banyak ya. Banyak. Berapa? 1/6-nya kasih saudara perempuan seibunya. Umpama hartanya 1 miliar. 166 juta. 1 miliar. Iya. 1/6-nya kasih saudara perempuan seibu, yaitu 66 juta. 66 juta. Sisanya kasihkan semua ke ibunya, ke istrinya. Iya. Sisanya kasihkan semua ke istrinya. Iya, ibu si bayi. Ibu si bayi. Ini hitungan simpelnya ibu, tapi kalau hitungan ilmu warisnya, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kayaknya ibu bingung. Iya. Tapi simpelnya seperti tadi. Jadi ambil dulu 1/6 ya dari total warisan si suami ini, si yang wafat. Kasih ke saudara perempuannya, sisanya kasih ke istrinya semuanya. Milik ibu, milik istri. Milik istri semua. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini perhitungan yang sangat unik. Masya Allah, ya jarang-jarang kita dengar Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Situasinya semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua di sini. Dan sini sudah ada telepon masuk, ya kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana? Bapak Mahfud. Bapak Mahfud di? Ya. Bapak Mahfud di Pekanbaru ya. Pekanbaru. Bapak Mahfud, Afan, kami minta tolong suara televisi atau volumenya tolong dikecilkan. Iya. Iya. Baik.
Iya. Iya, iya. Ya, silakan sekarang bicara dengan Ustadz via telepon. Silakan Bapak Mahfud. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud di Pekanbaru. Silakan Pak Mahfud. Iya, ini saya jabarkan materinya dulu, baru pertanyaan Ustaz. Silakan Pak. Begini, ayah saya meninggal. Ya. Ayah saya meninggal, kemudian harta waris itu dikuasai oleh ibu sampai sekitar 2 tahun. Lanjut aja Pak, nggak usah didengarkan televisinya, makanya televisi atau gadget yang menyetel acara kita tolong dikecilkan volumenya. Iya. Lanjut. Iya, mohon maaf ini belum pernah jadi. Silakan. Iya. Setelah itu kebun itu sawah ya, mempunyai sawah itu dijual dan dialihkan menjadi kebun gitu di luar Jawa. Tapi belum juga dibagi kepada anak-anaknya, termasuk anak. Tuh. Nah, jadi beberapa hari kemarin ibu wakaf ke sebuah yayasan tanah. Jadi saya tanya, tanah yang mana Bu? Padahal kan warisan belum dibagi gitu. Maka ibu bilang, itu kan warisan saya dari nenek kamu gitu. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa bertanya lagi. Tuh. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya seorang ibu tadi menguasai harta waris dan tidak dibagi kepada anak-anaknya. Dan yang kedua, bagaimana hukum wakaf tadi itu. Dan yang ketiga, apakah harta waris atau bawaan ibu itu tidak masuk dalam harta waris untuk anak-anaknya ibu itu, termasuk anak itu. Itu yang saya tanyakan. Pak Mahfud, saya boleh bertanya sebentar Pak Mahfud? Ya. Itu harta milik ibu atau milik bapak? Yaitu orang tua Pak Mahfud, ayah Pak Mahfud ini. Harta itu kan kedua-duanya bekerja. Ya. Ayah juga mendapatkan harta waris dulu dari orang tuanya, ibu juga begitu. Mendapatkan juga dari ibu, ya nenek gitu. Ya, di sini Pak Mahfud harus dipisah lebih dulu. Mana yang memang harta warisan ayah? Artinya mana aset yang ayah peroleh dari orang tuanya? Dan mana aset yang diperoleh oleh ibu dari orang tuanya? Jadi Pak Mahfud harus mempertajam permasalahan itu. Jadi sederhananya, mana aset yang memang milik ayah, baik ayah sendiri yang beli ataupun ayah peroleh dari kedua orang tuanya. Atau dan aset milik ibu. Mana aset milik ibu? Baik diperoleh oleh ibu dari harta pribadi atau diperoleh oleh ibu dari kedua orang tuanya. Nah, Pak Mahfud harus melakukan pemilahan itu, melakukan pemilahan. Iya. Jika aset itu murni milik ibu Anda, baik diperoleh dari harta pribadi atau diperoleh dari kedua orang tuanya, maka ibu yang masih hidup, ibu Anda yang hidup, sah-sah saja untuk membelanjakan harta yang menjadi milik dia. Nah, kan milik pribadi Pak, baik dia beli sendiri maupun dari orang tuanya, ya sah-sah aja mau dia apain, terserah dia. Dia mau jual, terus ditukar, mau diwakafkan, itu haknya ibu. Ya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika aset itu milik suaminya,
baik suaminya itu beli sendiri atau suaminya memperoleh dari orang tuanya. Nah, disinilah aset itu saat itu menjadi harta warisan. Jadi saat itu jadi harta warisan. Ketika jadi harta warisan, ibu tidak boleh membelanjakan harta itu sedikit pun, tidak boleh. Ya, memakai, membelanjakan harta itu tidak diperbolehkan karena bukan milik dia seutuhnya. Ibu hanya bagian dari ahli waris, cuman 1/4, sisanya milik anak. Ibu haram hukumnya kezaliman kalau dia membelanjakan harta warisan yang bukan hak dia. Ya, jadi sebelum Bapak berkesimpulan panjang lebar, alangkah baiknya Bapak mempertajam permasalahan ini. Mana yang punya orang tua laki, mana yang punya ibu Anda. Ya, bisa difahami Pak Mahfud? Ya, masih ya. Bisa satu lagi. Silakan. Ya, tentang ini. Nanti pembagian harta warisnya bagaimana? Ini kan seorang istri, ibu saya, dan saya 2 bersaudara laki-laki dan 1 perempuan. Gitu. Ya, bertiga ya. Apa pembagian harta warisnya? Ya, Pak Mahfud, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau memang itu murni harta ayah Anda, maka itu jadi warisan. Ibu Anda mendapatkan 1/8, sisanya 7/8 dibagi 3. Anda laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan, anak perempuan dapat 1 bagian. Ya, Pak Mahfud. Iya. Ya, sudah bisa paham Bapak Mahfud? Ya, ini satu lagi yang tadi belum paham. Ya, yang mana silakan. Pak? Silakan. Peroleh bersama itu, maksudnya bekerja bersama istri dan ayah gitu. Orang tua dan ayah. Yang dimaksud bekerja bersama itu seperti apa Pak Mahfud? Ya, penghasilan bukan dari harta waris nenek gitu maksudnya. Diperoleh saat kami ada gitu. Pak, di dalam syariat Islam tidak ada yang namanya harta bersama gadu-gadu. Yang ada gadu-gadu Pak Mahfud. Tapi kalau harta bersama nggak ada di dalam Islam. Makanya yang Anda maksud dengan harta bersama ini apa? Ya, tidak ada di dalam Islam harta bersama Pak. Yang ada di dalam syariat Islam adalah kepemilikan harta. Jadi harta ini milik siapa? Kalau memang milik ibu Anda, diperoleh dari dia beli sendiri atau dari orang tua, berarti ya milik ibu Anda, tidak ada sangkut paut dengan bapak Anda. Begitu pula ketika harta itu dibeli oleh bapak Anda, atau dia peroleh dari warisan orang tuanya, maka itu milik bapak Anda, ibu Anda tidak sangkut paut di situ. Jadi tidak ada di dalam syariat Islam, ini kan diperoleh setelah menikah, berarti ini harta bareng-bareng bersama-sama. Tidak ada di dalam Islam begitu Pak. Ya, makanya saya katakan tadi Bapak harus memilah mana yang punya ayah Anda dan mana yang punya ibu Anda pribadi. Ya, ibu pribadi maksudnya ya. Ya, ibu pribadi itu jangan salah paham lagi. Yang dimaksud dengan ibu pribadi ini diperoleh bisa dari 2 cara. Yaitu diperoleh dari dia sendiri yang membeli. Ibu Anda sendiri yang membeli mungkin karena bekerja. Punya penghasilan pribadi, dia beli sendiri itu tanah. Atau ibu Anda mendapatkan tanah itu dari warisan orang tuanya dulu. Nah, ini jatuhnya adalah harta ibu pribadi. Gitu. Nah, baik dia beli sebelum nikah dengan ayah Anda ataupun dia beli setelah menikah dengan ayah Anda, tetap itu dikatakan sebagai harta pribadi. Begitu pula ayah Anda, sama prinsipnya seperti ini. Paham Pak Mahfud? Iya. Ya, begitu. Begitu. Iya. Baik Pak Mahfud, cukup Bapak? Iya, terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih banyak Pak Mahfud di Semoga bisa Pekanbaru. paham ya Pak Mahfud. Jazakallah khair sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ustaz, cukup seru ya Ustaz ya, mau situasinya cukup unik dan kita sama-sama jadi bisa belajar. Saya terutamanya bisa belajar dari apa yang sudah disituasikan oleh Pak Mahfud tadi. Dan ini sudah ada telepon masuk, kita nantikan sebentar. Bagaimana teman-teman? Baik, ya kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya Ibu, dari Ibu siapa di mana? Ibu Nina di Batam betul? Iya di Batang ya. Silakan Ibu. Ya. Silakan Ibu. Oh iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nina di Batam Center, bukan Batamnya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya, mau bertanya ini Pak Ustadz. Ya. Ini dengan pembagian harta warisan dari kakek saya. Ya. Kan? Ya. Ya, lewat silakan. telepon aja Ibu, lewat telepon aja. Ya, Ibu nggak usah dengarkan via TV, langsung telepon aja, langsung bersambung terus pertanyaannya. Silakan Ibu, Ya. kami tunggu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, ini kakek saya kan apa namanya? Ya, kakek saya itu kan mempunyai 2 istri. 2 istri. Oke. Ya, istri yang pertama itu kan sudah meninggal dunia. Terus? Kan mempunyai 4 orang anak. Ya, laki perempuan. Kan laki semua. Oh, jagoan semua Bu. Terus istri kedua? Menikah lagi mempunyai 1 orang anak perempuan. Oke. Masih hidup? Nah, kemudian kan kemudian setelah kakek saya meninggal dunia, itu kan apa namanya, belum sempat untuk membagi warisan. Ya. Nah, setelah itu nenek saya yang kedua itu meninggal dunia. Nah, kemudian belum dibagi juga warisannya itulah sampai sekarang. Nah, kemudian apa namanya? Nah, saat sekarang itu kan mau pembagian warisan, itu kan di mana 2 orang anaknya yang dari istri pertama kan sudah meninggal dunia. Oke, dari istri pertama. Iya, dari istri pertama. Sudah meninggal juga. Nah itu bagaimana sistem pembagian warisannya, persentasenya itu Pak Ustadz? Sebentar Bu, sebentar. Ini panjang Jangan juga ditutup ini, Bu. dulu Jangan teleponnya. ditutup Bu ya. Iya. Jadi kasih nama Bu. Kakeknya siapa namanya Bu? Kakeknya namanya Bapak Mukrim. Pak Mukrim rahimahullah. Ya. Pak Mukrim di saat wafat meninggalkan 1 orang istri. Iya, tapi maksudnya kan menikah 2 kali. Yang pertama kan sudah meninggal dulu, Ya, meninggalkan saya tidak nanya yang istri yang meninggal lebih dulu. Saya nanya istri yang kedua. Oh iya. Istri yang kedua siapa namanya Bu? Namanya Umi. Umi, Ibu Umi. Nah, Ibu Umi. Nah, anak Pak Mukrim berarti 5 Bu ya? Anak Pak Mukrim yang dengan Bu Umi? Enggak, semuanya. Total. Anak Pak Mukrim. Ada 5 ya? Ya, ada 5 berarti 4 laki, 1 perempuan. Nah, ini kita hitung dulu seperti ini Ibu. Iya, gimana? Kita hitung begini, Ibu Umi mendapatkan 1/8. Ya. Kemudian sisanya 7/8 itu buat anak 4 laki dan 1 perempuan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sisanya itu laki-laki 2 bagian. Ya, laki-laki 2 bagian. Perempuan 1 bagian. Ya. Oke, selesai Bu. Ya. Nah, setelah itu Ibu Umi wafat. Ibu Umi wafat ya. Ya. Lalu siapa ahli waris Ibu Umi? Ahli waris Ibu. Ahli waris Ibu Umi adalah 1 anak perempuan. 1 anak perempuan ya, yang tadi anak perempuan. Ya. Terus karena anak Ibu Umi ini perempuan, berarti ahli warisnya nambah lagi Ibu. Saudara kandung Ibu Umi. Oh, kan panjang ceritanya. Ya. Ibu harus cari saudara kandung Ibu Umi ini siapa. Ya, saudara kandung Ibu Umi, laki perempuan. Ya. Ada Ibu?
Ya. Ada saudara kandungnya? Enggak ada, Ustadz. Nggak ada apa nggak tahu? Oh, saudara kandungnya itu saya kurang paham itu, Ustadz. Ya, nanti ibu usut karena ini kan cerita nenek, sudah cerita jauh ke belakang, ya kan? Ya, jadi ahli waris ibu Umi, satu anak perempuan dia sama saudara kandung. Satu anak perempuan ibu Umi dapat setengah dari peninggalannya ibu Umi. Kalau yang perempuan dapat setengah. Setengah. Sisanya itu diberikan kepada saudara kandungnya ibu Umi. Yang laki-laki. Laki atau perempuan atau laki perempuan. Oh. Ya. Gitu. Kalau laki berarti 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Oke. Lalu anak laki-laki dari Pak Mukrim wafat. Ya, 2 orang. 2 orang. Ya, dihitung satu-satu Ibu. Tapi model perhitungannya sama. Siapa ahli warisnya dia? Meninggal istrinya. Oke, dia sudah menikah. Ya. Istrinya. Terus punya anak enggak yang wafat? Punya 2 orang lagi, anak Pak Mukrim yang wafat itu meninggalkan anak juga, ada anaknya. Laki perempuan juga anaknya? Yang satu itu 1 anak laki-laki, yang kedua anak yang cowok itu meninggalkan 2 orang anak laki-laki. Oh, aman, Bu. 2 anak perempuan. Enggak pusing ngitung Ibu. Jadi lalu hak masing-masing anak tadi, hak masing-masing anak yang wafat tadi dari ayahnya yaitu Pak Mukrim, paham Bu? Ya. Nah, diberikan kepada ahli waris masing-masing. Anaknya. Yaitu istrinya masing-masing. Istrinya dapat 1/8. Istrinya, aduh ribet juga Pak. Memang ini masih alhamdulillah anaknya laki Bu. Coba anaknya perempuan Ibu tambah pusing nanti. Oh, berarti ada, kalau perempuan berarti juga ada. Ibu sebut anaknya yang wafat yang laki siapa? Namanya? Anaknya yang laki yang 1, anaknya namanya kan siapa? tadi yang kan 2 yang 2 kan 2 yang meninggal laki. Siapa namanya? 1 anak laki-laki namanya Fahad. Siapa? Fahad. Ya. Oh, Fahad, ya. Terus yang satunya? Ya, ini yang pertama dulu yang meninggal 1 itu kan namanya Fahad, cuma meninggalkan 1 anak laki-laki. Oh, ini anaknya 1 laki-laki. Tapi Fahad ini punya istri, Bu? Ya, masih hidup. Oh, istri. Berarti sama 1 anak laki. Nah, gini, kita hitung dulu warisannya Fahad rahimahullah. Nah, kita hitung Raja Fahad ini, Bu. Ya. Jadi hak Fahad dari ayahnya Mukrim yang tadi itu, oke, nyambung kan? Ya. Haknya Fahad dari ayahnya Mukrim tadi dibagi haknya dia kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Istrinya dapat 1/8. Ya. Sisanya 7/8 diberikan 100% kepada anak laki-lakinya. Oh, iya. Paham sekarang? Ya. Oke. Sekarang anak laki yang kedua siapa namanya? Dan ini maksudnya tadi kan anak laki-lakinya Pak Mukrim yang meninggal itu namanya kan Syukur. Oh, bukan Fahad, katanya Fahad tadi, Bu. Enggak lupa ya. Maksudnya anaknya Pak Mukrim itu kan namanya Pak Syukur. Pak Syukur punya anak Fahad sama istri. Oh, ya udah kita kebalik. Tadi Pak Syukur. Namanya Pak Syukur. Iya, yang haknya Pak Syukur dari Pak Mukrim. Ya, dari Pak Mukrim. Haknya Pak Syukur dari ayahnya Mukrim diberikan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Istrinya 1/8. Istrinya Pak Syukur. Ya. 1/8. Sisanya yaitu Fahad. Ya. Dapat semuanya sisanya. Semuanya. Oh iya. Oke. Terus yang kedua siapa anaknya yang wafat? Yang kedua anaknya Pak Mukrim.
Anak Pak Mukrim namanya Pak Wandi. Wandi. Nah, Wandi, haknya Pak Wandi dari Pak Syukur, dari Pak Mukrim, haknya Wandi dari Pak Mukrim. Tadi kan sudah dibagi, Wandi dapat dari Pak Mukrim, ya. Diberikan kepada ahli warisnya Pak Wandi. Ya. Siapa ahli warisnya Pak Wandi? Istrinya Pak Wandi. Ya. 1/8. Anaknya Pak Wandi 2, ya. Ya, 4. 4. Ya. Anaknya Pak Wandi 4. Yang laki berapa? Yang laki 2, yang perempuan 2. Oke. Istrinya dikasih 1/8, sisanya ibu bagi 6. Bagi 6. Laki dikasih 2, perempuan dikasih 1. 2 bagian. Ya. Faham, Bu? Perempuan satu bagian, sisanya berarti nggih. Ya, jadi sisanya ibu bagi 6. 2 dikasih anak laki, 1 dikasih anak perempuan. Iya. Faham, Ibu? Ya, paham ya. Alhamdulillah. Selesai, Bu? Bagaimana, Bu? Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Ibu. Kita ikut senang, Ibu. Kita Jika senang, Ibu bisa Bu. ikut bahagia. Barakallahu fikum, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban Ibu kepada Ibu Nina di mana tadi? Di Riau. Batam. Masya Allah, jauh juga ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan ini sudah ada telepon berbunyi kembali, kita nantikan dulu sebentar. Kita memang dahulukan sedikit dari telepon masuk ya. Insya Allah nanti kita coba jabarkan lagi. Semoga ini pertanyaan seputar fikih waris ya, fikih praktis ilmu waris ya. Baik, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Ibu Titin, Pak. Ibu Titin di Bekasi ya. Mohon maaf kemarin sudah bertanya dengan Bapak juga tapi saya belum paham. Gak apa-apa, tanya lagi, telepon lagi Bu. Sering-sering aja telepon. Barakallahu fikum Bu. Silakan Ibu, apa yang nggak ngerti gimana? Pak Ustadz, ya. Saya punya kakek. Namanya siapa Bu? Iya, kakeknya namanya Pak Rajan. Rajan. Nggih. Terus istrinya namanya Ibu Tasmi. Oke. Terus tapi punya istrinya 2 Pak Ustadz. Oke, ya. Berjalannya waktu nenek saya itu meninggal duluan tahun 2084. Oke. Nenek saya itu punya harta dari orang tuanya itu banyak Pak Ustadz. Yang Dasmin ini, Ibu Dasmin. Ya betul. Oke, terus? Terus waktu nenek saya Ibu Tasmi sakit itu waktu Ibu Tasmi masih hidup, artinya saya menyaksikan saya ini sekarang umur udah 65, ibu saya udah 86 Pak Ustadz. Masya Allah. Nggak bisa ngerti. Jadi kakek saya Bapak Rasdan itu waktu masih hidup itu lebih suka menjual hartanya istrinya. Udah Ibu nggak usah cerita yang suka jual atau apa. Ibu nanyain yang warisan biar kita nggak. Karena ini Pak Ustadz mohon maaf. Jadi setelah nenek saya sakit, hartanya dikuasai semua sama Bapak Rasdan sama anak-anaknya. Anaknya ada berapa? Anaknya dari. Anak yang istri mudanya itu 5. Oh, jadi istri muda siapa namanya? Istri muda namanya Marso. Nah, dari Marso ini punya anak berapa? 5. Dari Marso 5, dari Ibu Dasmin 1, ibu saya, Ibu Suwiti. Ibu satu aja. Ya. Oke, terus? Yang utama mau saya tanyakan itu mohon maaf karena memang ini kan data belum lengkap semua. Di saat hidupnya itu kan nenek saya masih hidup, artinya saya menyaksikan itu kaki Rasdan itu menjual harta warisan-warisan punya Ibu Dasmi itu. Apakah di saat Ibu Tasmi meninggal, nenek kakek saya Bapak Rasdan itu masih mendapatkan warisan? Itu yang utama, yang lainnya memang itu minta dijelaskan Pak Ustadz, mohon maaf. Oh gitu, ya. Ya, terima kasih Ibu Titin. Terima kasih Ibu Titin sudah telepon. Mohon Pak Ustadz. Ya, mangga. Ya, bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Jadi ini
ada seorang bernama Pak R, ya, menikah dengan Ibu D, punya anak 1. Ya. Kemudian Pak R menikah dengan Ibu M, punya anak 5. Ya. Berjalan waktu, Ibu D ini punya harta banyak, yang kaya. Sebagian harta Ibu D dijual oleh suaminya Pak R ini. Ya. Nah, sekarang ada sisa-sisa harta dari peninggalan Ibu D ini. Pertanyaannya, apakah suaminya yaitu Pak R ini masih berhak dapat warisan dari suaminya, dari istrinya Ibu D ini karena dulunya ngambil hartanya? Jawabannya begini, Ibu. Kalau ada orang kecemplung sumur, ya, kita jangan ikut-ikutan nyemplung sumur, Ibu. Faham ente Mas Bangki? Ya memang nggak enak nyemplung sumur. Ngajak jangan nyemplung sumur dong. Jadi kalau ada orang nyemplung sumur, Anda jangan ikut-ikutan nyemplung sumur. Maksudnya kalau ada orang salah, Anda jangan ikut-ikutan berbuat kesalahan. Karena di dalam syariat Islam, kejahatan, kesalahan tidak dibalas dengan keburukan pula. Masya Allah. Tapi yang ada di dalam syariat, dalam Al-Quran, perintah Allah, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau ada orang zalim, jangan ikut-ikutan zalim. Ya. Kalau ada orang ngambil harta kita, jangan ikut-ikutan kita ikut ngambil hartanya dia. Kamu kan nyolong harta saya. Nah, kalau gitu hartamu tak colong. Enggak ada cerita gitu orang dia. Ya. Jadi ini gambarannya begitu Ibu Titin, ya. Jadi apakah Pak Rajan dapat warisan dari peninggalan Ibu Dasmin? Iya. Pak Rajan tetap mendapatkan warisan dari Ibu Dasmi. Ya, lo kan dulu begini, itu tadi penjelasan saya. Kezoliman tidak dibalas dengan kezoliman. Terus siapa yang balas? Yang balas Allah. Biarkan Allah yang balas. Kita sebagai anak mendoakan kebaikannya saja. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua dan kakek nenek kita. Ya. Jadi Pak Rajan tetap mendapatkan warisan dari istrinya Ibu Dasmi. Pak Rajan mendapatkan 1/4 dari peninggalan Ibu Dasmi. Ya, 1/4 dari peninggalan Ibu Dasmi. Ya, kemudian anaknya, yaitu 1 anak ibu dari Ibu Titin ini, mendapatkan setengahnya. Ya, itu masih ada lebihnya. Ya, masih ada lebih. Jadi Pak Rajan dapat 1/4, anaknya dapat 1/2. Jadi kelipatannya berapa ini? 4. Jadi 1/4 dari 4 1, setengah dari 1/4 2. Jadi ini 3. Jadi kelipatannya 4 dirubah jadi 3. Sehingga harta peninggalan Ibu Dasmi nanti kalau sudah dijual, Ibu bagi 3 saja. Ibu bagi 3. 1 bagian diberikan kepada Pak Rajan, ke ahli warisnya Pak Rajan. Ya, yang 2 diberikan kepada anaknya Bu Dasmi, yang dalam hal ini adalah ahli warisnya juga. Ya. Ini jawabannya. Semoga Ibu Titin di Bekasi bisa memahaminya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz atas jawaban antum kepada untuk permasalahan dari Ibu Titin. Ini insya Allah kita masih memiliki waktu ya teman-teman ya. Ini ada waktu untuk Ibu Eti ini Ustaz bertanya mengenai seperti ini. Ibu Eti di Jakarta bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Saya mau bertanya presentasi warisan. Ada 1 rumah milik saya. Ibu Eti ini ya. Saya anak tunggal dan tidak punya anak.
suami sudah meninggal. Saya hanya berdua dengan ibu saya. Ayah saya juga sudah meninggal. Kalau saya meninggal, bagaimana pembagian warisannya ya Ustadz? Saya mau buat wasiat. Terima kasih. Nggak punya anak. Tidak punya anak. Saya anak tunggal dan tidak punya anak, katanya begitu. Wow, anak tunggal dan nggak punya anak. Suami sudah meninggal. Suami sudah meninggal. Ada ibu. Ibu ada. Ayah meninggal. Ayah meninggal. Iya. Siapakah ahli warisnya jamaah? Ayo. Ya, ibunya. Pertama, ahli warisnya adalah ibu dari Ibu Eti. Yang kedua, ini yang tidak diceritakan oleh Ibu Eti. Siapa itu? Saudara kandung ayahnya. Oh, iya. Saudara laki-laki kandung ayah. Oh iya. Ya, ayahnya Ibu Eti punya saudara laki kandung tidak? Cari tahu ya, tuh. Atau ayah Ibu Eti punya saudara laki seayah tidak? Oh ya. Punya Ustadz, tapi lebih dulu wafat saudara ayah ini yang laki. Bingung Anda? Ya, punya Ustadz, tapi lebih dulu dia daripada ayah saya. Saya nanya lagi yang kedua, apakah al-am, saudara laki ayah Anda ini punya anak laki-laki juga? Bingung. Punya anak laki juga enggak? Artinya sepupu dengan Anda. Oh. Sepupu dengan Anda. Ya. Ini yang tidak disebutkan. Tapi kalau kita mau menjawab berdasarkan pertanyaannya saja, menjawab berdasarkan pertanyaan yang disampaikan saja, maka ahli waris Ibu Eti hanya ibunya saja berdasarkan pertanyaannya. Ya. Ya. Mungkin luput ya Ustaz. Tapi kalau saya lebih baik diurai dulu. Nah, adapun Anda ingin membuat wasiat silahkan. Karena wasiat itu tidak ada sangkut paut dengan ahli waris. Dan Anda boleh membuat wasiat sepertiganya. Silahkan. Diwasiatkan untuk Fatwa TV buat kegiatan dakwah umpama. Masya Allah. Ya gitu kan. Umpamanya. Mas Pongki. Ya, oke. Barakallahu fikum Ustaz. Jawaban antum kepada Ibu Eti di Jakarta. Ya. Berikutnya ini coba kita melihat pertanyaan baru saja masuk. Dari Casna Angel Normawati, Ibu Casna ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, Ustaz, saya ingin bertanya perihal hukum pembagian warisan. Menurut Islam, saya memiliki paman dalam kurung om kandung dari ibu saya yang sudah meninggal. Dan om saya tidak memiliki hak waris atau tidak mempunyai keturunan. Ya. Om saya sudah tidak lagi memiliki ayah. Kakek ataupun istri tidak memiliki ayah, kakek ataupun istri. Karena istrinya juga sudah wafat sebelum om saya. Tetapi om saya memiliki 3 saudara sekandung, seibu dan seayah. Serta 3 saudara seibu. Tapi saudara sekandungnya sudah meninggal semua. Yang tersisa hanya keponakan sekandung dan 3 saudara seibu. Mohon nasihatnya bagaimana caranya? Ya, bismillah, alhamdulillah. Ini bahaya ini pertanyaan ini. Bahaya. Karena di pertanyaan ini ibu penanya ini casnya ya. Di Sidoarjo tidak menyebutkan siapa yang lebih dulu wafat, pewaris dengan saudara-saudara kandungnya. Ya. Nah, ini bagi saya bahayanya itu bagi saya bukan bagi penanya. Ya, bagi saya yang jawabnya ini resiko, gitu ya. Jadi harus diketahui lagi siapa yang lebih dulu wafat, pewaris
dengan saudara-saudara kandungnya Iya, ini. banyak ini. Kiri Ya, kanannya. dengan saudara kandungnya. Kalau bisa Anda sebutkan dengan nama-nama, ini punya ini, nggak punya anak, wafat. Ya. Tahun. Terus dia punya wafat tahun sekian. Dia punya saudara kandung namanya ini. Inisial boleh. Iya. Nama ngarang nggak apa-apa, terserah. Yang penting saya jelas. Iya. Wah, punya saudara ini. Oh, Iya, ini iya. wafat tahun sekian, ini wafat tahun sekian, ini tahun sekian. Oh, ini punya keturunan, ini punya ini. Oh, enak saya Iya, jawabnya. iya. Anda juga menerima penjelasannya juga mudah, gampang. Ya, barakallah. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Kita alhamdulillah tadi jadi nasihat antum untuk Ibu Casnya ini mengulang pertanyaan untuk lebih detail ya Ustaz. Bikin Ya, bagan breakdown-nya. keluarganya pakai Bagannya nama-nama boleh, yang ya. lebih enak. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Atau Anda kalau mau telepon langsung kita bisa Ya, ngobrol alhamdulillah. kayak Itu lebih bagus. kayak siapa tadi yang di Batam. Ya, Ibu Nani. Ibu Nani di Ya. Batam, Ibu Titi di Bekasi. Ibu Titi di Bekasi. Kalau ngobrol bisa langsung enak kita ya. Ya betul. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Nih semoga antum masih bisa sedikit sekali nih. Dari hamba Allah di Jakarta Ustaz seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Bagaimana cara cara membuat surat wasiat secara Islam tanpa notaris? Mengingat saya sudah tua. Apakah Ya, harus ada bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Kalau mau nulis tanpa notaris, ya gampang. Ibu tinggal nulis aja umpama. Ini umpama saya, bebas-bebas aja kok nggak ada redaksi. Jadi intinya Bapak Ibu penanya, bebas-bebas aja. Ya, menulis surat wasiat bebas-bebas aja, terserah Anda. Umpamanya begini, saya nama Fulan ini tinggal di sini, memberikan wasiat kepada siapa? Fulan ini. Apa yang diwasiatkan yaitu ini. Ya, gitu aja, terus Anda tanda tangani, itu selesai. Jadi bebas redaksi wasiat seperti itu. Yang jelas wasiat Anda tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta Anda. Ya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Seperti dia caranya secara simpelnya gitu ya Ustaz ya. Ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada yang bertanya tadi di Jakarta. Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, cukup banyak yang kita sudah jawab ya Ustaz ya. Antum sudah jawab, Mas. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga mereka dapat mengambil apa yang sudah dinasihatkan oleh antum dan kita sudah selesai Ustaz acaranya untuk sore hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan urusan antum dan memberkahi ilmu yang ada pada antum. Dan semoga Allah juga mempertemukan kita kembali di pekan depan insyaallah. Boleh saya tutup Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah tuntas sudah acara di sore hari ini fikih praktis ilmu waris secara live interaktif. Dan semoga kita dapat bertemu kembali di pekan depan ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata.